Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya dipersilahkan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, silahkan Mbak dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini selalu berkah bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Sekarang Ibu minta kalian cek teman kalian, kanan kiri kalian, coba ditengok siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Masuk semua Ibu. Masuk semua. Alhamdulillah, ternyata kelas ini selain cantik-cantik juga rajin-rajin ya. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit games nih buat mencairkan suasana kelas agar tidak haradang. Oke, siapa nih? Siap? Ayo berdiri semuanya. Kita lakukan sedikit games agar tidak membosankan. Baik, gamesnya seperti ini ya. Misalnya nih, ini mengingat kata. Oke, diingat ya katanya. Yang pertama, Maya pegang mata. Apa? Maya pegang mata. Oke, ingat ya. Kalau Ibu bilang Maya pegang mata, kalian juga pegang mata. Oke. Titi pegang telinga. Yang kedua ya, kata-kata kedua. Titi pegang telinga, berarti kalian pegang telinga. Jika Ibu balik kata-katanya, tetap ya, kalau misal kata Ibu Titi pegang mata, Titi tadi pegang apa? Pegang telinga. Tetap ya, kalian harus pegang telinga. Oke? Misalnya Maya pegang telinga, Maya tadi apa? Pegang mata. Tetap ya, Maya tetap pegang mata. Ayo fokus semuanya nih ya. Baik, misalnya ada yang salah, apa nih hukumannya? Traktir teman sekelas. Aduh, kasihan banget. Oke? Nih ya, dengarkan baik-baik. Oke? Maya pegang mata. Maya pegang mata. Titi pegang telinga. Maya pegang mata. Maya pegang telinga. Nah, aduh, udah ada yang salah nih baru pertama nih ya. Oke, diulang-ulang. Oke. Nih ya. 1, 2, 3. Titi pegang telinga. Maya pegang mata. Titi pegang mata. Oke, udah konsentrasinya bagus. Yuk, sekali lagi nih terakhir. Terus konsentrasi, masa sih nggak ada yang bisa. Oke, baik. Nih. Maya pegang mata. Titi pegang telinga. Titi pegang mata. Maya pegang mata. Titi pegang telinga. Maya pegang telinga. Titi pegang telinga. Maya pegang telinga. Sip, bagus, pada konsentrasi semuanya. Oke, kasih aplaus dong buat kita semua. Di sini Ibu akan memberikan sedikit motivasi buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Jika kamu tidak mengejar, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak maju, maka kamu akan berada di tempat yang sama selamanya. Sekian dari Ibu. Oke. Yuk, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa nih yang masih ingat materi kemarin yang Ibu sampaikan tentang dasar desain busana? Apakah ada yang ingin membantu menjawab? Saya Bu ingin menjawab. Dasar desain busana adalah suatu ide atau konsep yang dituangkan dalam sebuah gambar. Terima kasih atas penjelasannya. Yuk kasih aplaus nih buat temannya yang berani dan masih ingat materi pelajaran minggu lalu. Terima kasih Mbak.
Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kembali pengertian dari desain busana. Desain busana adalah sebuah ide atau gagasan seseorang yang dituangkan dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar busana dengan penerapan unsur-unsur yang tepat sehingga terciptanya gambar busana yang menarik. Yang kedua ada desain hiasan. Apa sih desain hiasan? Desain hiasan yaitu desain yang berfungsi untuk memperindah suatu permukaan benda. Yang ketiga ada desain fungsional. Desain fungsional adalah desain yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Contohnya apa nih? Siapa yang dapat menyebutkannya? Ya Mbak, silahkan. Contoh dari desain fungsional pada busana adalah saku. Benar sekali, desain fungsional adalah contohnya nih seperti saku. Selain untuk menjadi hiasan, saku juga dapat berfungsi untuk menyimpan atau menaruh benda di dalamnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain ada 7 macam. Yang pertama garis, yang kedua arah, yang ketiga bentuk, yang keempat ukuran, yang kelima tekstur, yang keenam value atau gelap terang, yang terakhir ada warna. Yang pertama adalah garis. Garis merupakan suatu gabungan dari titik-titik. Garis memiliki 2 macam bentuk. Yang pertama garis lurus dan yang kedua garis lengkung. Oke, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa fungsi dari garis. Yang pertama, fungsi garis yaitu membatasi bentuk struktur atau siluet. Yang kedua, membagi bentuk struktur ke dalam bagian-bagian pakaian untuk membuat dan menentukan model pakaian. Yang selanjutnya yaitu memberikan arah dan pergerakan pada model. Yang kedua yaitu arah. Arah sangat erat hubungannya dengan garis. Semua garis pasti mempunyai arah yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Masing-masing arah garis memiliki efek dan tampilan yang berbeda-beda. Misalnya nih, arah garis dapat digunakan untuk mengubah penampilan dan bentuk si pemakai. Oke, di sini adakah yang bisa memberikan contoh penerapan garis terhadap seseorang yang bertubuh gemuk? Misalnya nih, ya Mbak silakan. Bagus sekali, benar kata Mbaknya. Kalau tubuh gemuk itu sebaiknya menghindari arah yang mendatar karena dapat menimbulkan kesan yang melebarkan. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk adalah hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai area atau bidang tertentu sehingga membuat mereka terlihat dimensi. Apabila bidang tersebut disusun dalam suatu ruang akan mengakibatkan dan menimbulkan efek 3 dimensi. Itulah yang disebut dengan bentuk. Ini siapa yang dapat menyebutkan macam-macam dari bentuk? Coba angkat tangan. Ya Mbak, silakan. Yang pertama, bentuk naturalis ya. Yang kedua, bentuk geometris ya. Yang ketiga, bentuk dekoratif. Oke, baik, benar kata Mbaknya, yaitu macam-macam bentuk itu ada bentuk naturalis atau bebas, yang kedua bentuk geometris, yang terakhir bentuk dari dekoratif. Bentuk naturalis adalah bentuk yang berasal dari alam. Contohnya nih, bentuk bunga, bentuk daun, bentuk gelombang, dan bentuk lainnya yang memiliki bentuk-bentuk yang macam-macam. Baik, yang selanjutnya bentuk geometris, yaitu bentuk yang dapat diukur dengan alat pengukur dan mempunyai bentuk yang lebih teratur dibandingkan bentuk naturalis. Contohnya nih seperti segi 4, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Baik, selanjutnya ada bentuk dekoratif. Bentuk dekoratif adalah bentuk yang dapat diubah dari bentuk aslinya melalui proses tilir atau gaya yang masih ada ciri khas dari bentuk aslinya. Bentuk-bentuk ini dapat berupa ragam hias pada sulaman atau hiasan pada lainnya, yang bentuknya sudah tidak seperti bentuk aslinya. Yang keempat ada ukuran. Garis dan bentuk mempunyai ukuran yang berbeda-beda karena ukuran
Panjang atau pendeknya suatu garis itu pasti memiliki panjang yang berbeda-beda. Penerapan ukuran pada busana contohnya adalah panjang rok, panjang lengan, panjang celana, dan lain-lain. Yang kelima ada tekstur. Tekstur adalah keadaan suatu permukaan benda yang dapat kita rasakan. Misalnya nih, kita bisa melihat tekstur itu agak kaku, kasar, itu bisa kita lihat dan kita raba. Misalnya contohnya nih, baju ibu. Baju ibu ini agak sedikit kaku ya, karena ini menggunakan bahan krep. Yaitu tekstur yang ditimbulkan dari bahan krep ini yaitu agak bergerigi-gerigi gitu ya jika diraba. Jika dilihat teksturnya akan seperti kaku. Contoh lainnya nih, misalnya jilbab ibu atau hijab ibu ini memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan baju ibu. Nih misalnya ini adalah tekstur yang lebih melangsai karena menggunakan bahan polyester. Coba dilihat nih, lebih melangsai ya. Kalau misalnya jilbab itu kita menggunakan bahan seperti ini, maka jilbab tersebut akan terlihat lebih kaku. Nih, kalau misalnya pakai yang ini terlihat lebih melangsai. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan kembali materi ini. Iya, silakan Mbak. Macam-macam tekstur itu apa aja sih, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Mbaknya bertanya nih, apa saja sih Bu macam-macam tekstur? Baik, di sini Bu akan menjawab. Adakah juga temannya yang ingin membantu jawab pertanyaan temannya? Oh, tidak ada. Macam-macam tekstur busana. Yang pertama ada tekstur apa? Berkilau atau bercahaya. Yang kedua ada tekstur kusam. Yang ketiga tekstur kaku. Yang keempat apa? Tekstur kasar. Yang kelima tekstur lembut. Yang keenam tembus terang. Contohnya apa? Kain ile. Yang selanjutnya tekstur berbulu, yaitu seperti apa? Jaket pada musim dingin. Unsur-unsur desain yang selanjutnya yaitu yang keenam ada value, yaitu gelap terang. Apa sih Bu value? Apa sih Bu itu gelap terang? Baik, value hanya dapat dilihat karena adanya cahaya. Value yaitu gabungan atau campuran dari warna hitam dan putih dari warna tersebut. Dan selanjutnya unsur-unsur desain yang terakhir nih apa sih? Yaitu yang ketujuh, yaitu warna. Warna merupakan unsur terpenting dalam unsur-unsur desain karena warna yang paling menonjol. Misalnya nih pada suatu desain atau pada suatu ruangan sekarang nih, yang paling menonjol yaitu warna ungu. Contohnya nih, misalnya kalau warna ibu ini bajunya warna coklat, itu paling menonjol dalam ruangan ini. Dengan adanya warna, suatu benda dapat terlihat dan lebih menonjol. Selain itu, warna juga dapat mengungkapkan suasana dan watak benda yang akan dirancang. Misalnya kita ingin merancang sebuah gaun yang lebih elegan, misalnya kita menggunakan warna merah. Warna merah memiliki arti yaitu berani. Berarti jika gaun yang kita rancang menggunakan warna merah, kita dapat menilai gaun itu lebih berani. Baik anak-anak, sampai di sini adakah yang ingin bertanya tentang terkait unsur-unsur desain busana? Tidak ada, berarti semuanya paham ya materi yang disampaikan Ibu tadi. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini ditutup, Ibu akan sedikit menyampaikan ringkasan pelajaran pada pagi hari ini ya. Mengapa unsur-unsur desain sangat diperlukan dalam menggambar suatu busana? Karena unsur-unsur desain dapat mengubah atau membuat suatu rancangan busana akan terlihat lebih menarik. Tanpa adanya unsur-unsur desain, maka busana tersebut tidak akan sempurna. Dalam mendesain busana, kita sangat diperlukan untuk memperhatikan dari unsur-unsur desain busana. Unsur-unsur desain busana tadi ada 7 macam. Ini misalnya kita ambil contoh yang terakhir, misalnya warna. Kenapa kita harus memperhatikan warna? Karena sebuah busana akan lebih terlihat menarik apabila warna tersebut sesuai dengan desain yang kita buat. Contohnya nih, kita misalnya buat gaun untuk pesta di malam hari. Biasanya menggunakan warna-warna yang lebih gelap. Misalnya warna marun, warna hitam, atau misalnya kalau mau yang agak terang itu bisa menggunakan warna gold. Mengapa demikian? Karena gaun-gaun yang digunakan pada malam hari akan terlihat lebih
elegan. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, Ibu akan menjelaskan penugasan minggu depan ya. Minggu depan, kalian harus sudah memahami apa saja prinsip-prinsip dasar desain busana. Kemudian, Ibu minta kalian membawa kertas HVS 2 lembar. Yang lembar pertama kalian sudah menggambarnya, yaitu proporsi tubuh dengan tinggi kepala 10. Yang lembar kedua, proporsi tubuh dengan tinggi kepala 12. Ibu pengen lihat kalian sudah sampai mana memahami tentang proporsi tubuh yang kalian pelajari di rumah masing-masing. Apakah ada yang ingin bertanya terkait penugasan minggu depan? Tidak ada, jelas semuanya? Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini selalu bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun bagi lingkungan sekitar kita. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sekian dari Ibu, terima kasih.